Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Malika Alamin, dan kalian bisa memanggil saya Kak Rizky atau Kak Kiki. Alamat saya di Desa Peganjaran, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Saya alumni SMA 2 Kudus tahun 2020, dan saat ini cuma di rumah aja, belum kuliah. Tahun ini insya Allah mau mendaftar kuliah. Saya dulu juga alumni Pramuka SMA 2 Kudus atau Dewan Nata angkatan ke-27. Di Dewan Ambelan dulu jabatan saya menjadi teknik kepramukaan. Selain jadi pramuka, saya juga ikut PBBN Pasgatama, MPK, lalu matematik klub, dan juga karate. Oke, untuk perkenalan sebenarnya segitu aja. Kita langsung lanjut ke materi kali ini. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, atau kalian pernah mendengar PPGD, itu juga sama seperti P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Dalam P3K kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis luka. Fokusnya kita akan ke jenis-jenis luka. Sebenarnya kalau membahas P3K itu ada banyak sekali materinya, malah kalau dijelaskan seminggu itu juga nggak akan selesai, banyak sekali. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke materi jenis-jenis luka. Untuk supaya lebih gampang, saya sudah kasih file PPT, jadi kalian bisa sambil lihat PPT dan juga lihat ke video ini. Untuk di PPT-nya saya cuma ngasih inti-intinya saja, tidak secara mendetail. Jadi kalau ingin penjelasan lebih detail, nonton video ini sampai selesai. Oke, saya mulai tentang apa itu P3K. Ya, P3K itu singkatan, kepanjangannya pertolongan pertama pada kecelakaan. Bisa kalian baca di PPT saya. P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja dan mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Tempat kerja itu bisa di mana saja, di rumah juga bisa, atau di sekolah, di lapangan, di jalanan, itu bisa. Kan bisa terjadi kecelakaan di sana, bisa terjadi cedera di sana, kayak gitu. Kita dituntut bisa memberikan pertolongan secara cepat pada saat kondisi tertentu. Contohnya seperti di jalan ada kecelakaan, misal kalian lihat belum ada yang menolong. Nah, kalau kalian memang punya kapasitas untuk memberikan pertolongan pertama, nah kalian harus bisa memberikan pertolongan pertama tersebut. Jadi dalam memberikan pertolongan ini harus cepat dan juga tepat, gitu ya. Lalu tujuan P3K, bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan P3K. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Tentu saja dalam melakukan pertolongan kita harus menyelamatkan nyawa ya, bukan malah mengubah keadaannya. Kita harus bisa menyelamatkan nyawa dari si korban tersebut. Yang kedua yaitu meringankan penderitaan korban, seperti contohnya meringankan rasa nyeri. Saat korban kalian mengalami kecelakaan, tentu saja kan pasti ada yang namanya sakit atau cedera di bagian tubuh. Nah, kalian harus bisa meringankan cedera tersebut, bisa meringankan penderitaan tersebut, harus bisa memberikan rasa nyaman kepada si korban tersebut. Untuk masing-masing cedera, masing-masing sakitnya itu kan penanganannya beda-beda. Misal patah tulang di tangan atau di kaki itu kan beda. Lalu misal ada pendarahan atau misal cuma luka lecet aja, beda-beda kan penanganannya, seperti itu. Yang ketiga, mencegah cedera bertambah parah. Kalian harus bisa mencegah cedera si korban ini menjadi lebih parah lagi.
harus bisa dicegah. Contohnya ini seperti mencegah pendarahan. Kalau pendarahan tidak dihentikan kan nanti korbannya kekurangan darah, bisa saja meninggal. Jadi harus bisa mencegah. Paling tidak ya menghentikan cedera si korban itu. Misal seperti pendarahan ini dicontoh bisa menghentikan pendarahannya seperti itu. Jangan malah bertambah parah dan nanti tidak bisa menyelamatkan nyawa si korban seperti poin 1 ini, tujuan ke-3K. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Maksudnya daya tahan ini korbannya jangan sampai pingsan. Bisa diajak ngomong atau ditepuk-tepuk badannya, digerakkan badannya, jangan sampai pingsan, jangan sampai hilang kesadarannya. Soalnya kalau pingsan nanti malah tambah susah, penanganannya beda lagi, susah, tambah ribet. Kita nggak tahu kondisi korban sebenarnya karena dia pingsan, nggak bisa ngomong. Jadi kita nggak tahu sakitnya di mana. Jadi jangan sampai pingsan, usahakan tetap sadar supaya kita bisa ajak ngomong, supaya kita bisa tahu sakitnya di mana, supaya kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Yang kelima, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Setelah kita memberikan tujuan P3K ini, maksudnya memberikan pertolongan dari P3K ini, kita cari pertolongan lebih lanjut. Kita bisa telepon ambulan atau bisa membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan ditangani sendiri. Oke, tadi saya sudah jelaskan sedikit materi tentang P3K, tentang pengertiannya, tujuan, dan juga tindakan-tindakan yang harus kita lakukan saat menangani korban. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis luka. Yang pertama ada luka koyak atau avulsi, yaitu robeknya sebagian kulit atau jaringan di bawahnya. Bisa terjadi karena tembakan, ledakan, atau kecelakaan berat. Nah, luka-luka ini biasanya bentuknya tidak beraturan atau bisa menembus bagian kulit kalian. Contohnya seperti yang ada di foto ini, di slide ini, karena tembakan sampai bulunya sampai tembus ke kulit. Dan juga kalau misal kalian lihat ada kecelakaan, biasanya kan korbannya itu lukanya tidak beraturan ya. Jadi sampai kulitnya sobek, sampai dagingnya keluar, itu juga bisa, namanya luka koyak. Yang kedua ada luka tusuk. Luka tusuk itu disebabkan oleh benda tajam yang menusuk badan kalian, bisa seperti paku, kena pisau atau jarum, itu juga bisa ditusuk, luka tusuk. Luka ini menyebabkan banyak darah yang keluar, jadi harus bisa langsung ditangani dengan cepat. Jangan menunggu lama-lama, karena pendarahannya sangat banyak, takutnya nanti kekurangan darah. Yang ketiga ada luka robek atau laserasi. Luka robek ini bisa berubah luka berat ringan. Penanganannya tergantung dari luka yang disebabkan. Itu lukanya kecil atau parah ya. Kalau luka kecil seperti yang di foto ini namanya luka kecil. Ini luka kecil, penanganannya ringan, cukup dibersihkan lukanya saja sudah cukup. Nanti bisa sembuh sendiri. Kalau pendarahannya banyak, bisa langsung hubungi ke rumah sakit atau puskesmas atau dokter bisa. Ini ditemukan pada kecelakaan saat bekerja atau kerja ya. Nanti luka sudah, luka tusuk, luka robek. Lanjut ke luka sayat. Luka sayat atau insisi disebabkan oleh benda yang pipih atau tajam seperti silet atau kaca, pisau, bahkan pecahan kertas. Nah, luka sayat, kalau disayat ya kayak kena kalian lagi masak lalu kena pisau tangan kalian, itu namanya luka sayat. Seperti yang di foto ini luka sayat. Kalau luka sayatnya parah, itu biasanya menggunakan cara pembedahan untuk bisa menangani lukanya. Kalau yang ada di foto ini lukanya luka ringan, jadi cukup dibiarkan saja, nanti bisa sembuh sendiri. Lanjut ke luka berat. Luka berat ini abrasi terjadi ketika kulit dibersihkan dengan permukaan keras. Misalnya saat kalian jatuh dari motor, kalau kalian set, itu luka, namanya luka berat.
Penanganannya cukup dibersihkan lukanya saja untuk menghindari infeksi. Itu kalau luka ringan. Kalau luka berat tentu saja harus ke rumah sakit atau ke tenaga medis yang ahli. Oke, untuk luka ini ada 5 tadi. Ada luka koyak, luka tusuk, luka berat, luka kasar, dan luka berat. Ini dibedakan berdasarkan penyebab lukanya. Penyebab lukanya, bukan bentuk lukanya, tapi penyebab lukanya. Lalu buka slide selanjutnya yaitu awal luka. Pada poin pertama ini penderaan pada goresan luka ringan biasanya akan berhenti sendiri. Nah, kalau kalian mengalami luka-luka seperti tadi dan tingkatnya masih tingkat ringan, biasanya akan sembuh sendiri. Cukup dibersihkan supaya tidak infeksi saja. Bisa menggunakan kain, lukanya menghadap ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti darahnya tetap mengalir. Jadi kalau ke atas kan dia tidak keluar darahnya. Yang kedua, bilas luka dengan air bersih dan mengalir. Jangan pakai air yang ada di bak, karena takutnya sudah ada kotoran-kotorannya. Jadi pakai air bersih yang mengalir, dan juga jangan pakai sabun. Takutnya sabunnya nanti malah ikut larut ke lukanya dan masuk ke tubuh. Selanjutnya, jika ada kotoran atau benang yang tercecap, pakai pinset. Pinset steril untuk mencabutnya. Pinset, kalau pinset pasti disterilkan pakai alkohol dulu, lalu dicabut benda-benda yang masih menancap di badan. Yang selanjutnya, tidak perlu menggunakan hidrogen peroksida, obat merah atau antiseptik yang mengandung iodin. Itu kalau benderanya berat ya. Kalau ringan pakai aja tidak apa-apa. Kalau berat lebih baik jangan, bisa menghubungi ke dokter saja. Lalu oleskan krim atau salep antibiotik. Tujuannya supaya lukanya tetap lembab, tidak kering ya. Jadi bisa mencegah infeksi, penyembuhan lukanya bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai lukanya kering. Usahakan tetap lembab pakai salep antibiotik tadi. Selanjutnya, beban luka untuk menjaga tetap bersih. Beban luka ini kalau lukanya besar, kalian bisa dibeban supaya tidak terjadi infeksi atau bakteri yang masuk. Kalau lukanya kecil, nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, ini tadi materi tentang jenis-jenis luka. Ada 5 jenis luka tadi dan juga cara merawatnya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang luka bakar. Luka bakar itu kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda-benda panas. Bisa dari api, uap panas, air panas, pokoknya sesuatu yang panas bisa menyebabkan rusaknya kulit dan juga infeksi pada kerusakan tersebut. Untuk luka bakar sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu luka bakar derajat 1 yang menyebabkan kerusakan pada lapisan epidermis saja. Lapisan epidermis ini lapisan terluar dari kulit. Kulit kalian namanya epidermis. Lalu ada luka bakar derajat 2 yang menyebabkan kerusakan di bagian dermis atau di bawah lapisan epidermis ini. Yang ketiga ada luka bakar derajat 3 yang menyebabkan kerusakan pada lapisan lemak dan juga merusak saraf serta pembuluh. Untuk luka bakar tingkat 1 atau derajat 1 ini bisa disebut dengan superficial burn, yaitu hanya mempengaruhi epidermis dan lapisan kulit terluar saja. Secara klinis atau bentuknya itu mungkin hanya kulitnya berwarna merah serta terasa sakit ya, bisa disebabkan oleh sinar matahari biasanya. Contohnya seperti terkena sinar matahari. Kalau kulit kalian warnanya merah dan sakit, namanya luka bakar derajat 1 atau superficial burn. Yang kedua, derajat luka bakar 2 ini bisa disebut dengan superficial partial thickness burn, yaitu luka bakar yang rusak pada bagian dermis atau di bawah epidermis kalian atau kulit yang lebih dalam lagi. Kalau kalian mengalami luka bakar derajat 2 ini, bentuknya tadi warnanya merah tapi juga ada lecet-lecetnya, juga ada bengkak-bengkaknya. Itu luka bakar derajat
2. Biasanya pengobatannya ya ringan-ringan saja, tidak sampai operasi atau bedah. Hampir sama seperti derajat 1 untuk pengobatannya ya. Lalu yang ketiga ada derajat luka bakar derajat 3 tadi, yaitu bisa disebut full thickness burn. Kerusakan jaringan yang mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis. Kerusakannya di bawah dermis, jadi kalau di bawah dermis otomatis epidermis dan dermisnya juga ikut terluka. Biasanya terlihat seperti hangus dan juga terasa mati rasa, rasanya tidak bisa merasakan apa-apa. Biasanya ini pengobatannya menggunakan operasi bedah. Selain dibedakan jadi 3 derajat tadi, juga dibedakan berdasarkan golongannya. Itu ada golongan minor dan golongan mayor. Untuk golongan minornya ini itu terdiri dari luka bakar tingkat 1 yang terjadi pada satu bagian tubuh saja, dan juga luka bakar tingkat 2 dengan luka bakar selebar 5 sampai 7,5 cm. Dan kedua ada luka bakar mayor. Ini luka bakar derajat 2 yang lukanya lebih dari 7,5 cm. Besar lukanya itu lebih dari 7,5 cm. Dan juga luka bakar derajat 3 masuk ke luka bakar mayor. Kalau untuk luka bakar derajat 1 dan 2 ini belum berisiko untuk menimbulkan komplikasi penyakit. Tapi kalau untuk tingkat 3 ini lebih bahaya, bisa menimbulkan komplikasi seperti dehidrasi, hipotermia, atau bahkan kematian juga bisa. Juga gangguan pernafasan. Dehidrasi itu kekurangan cairan ya. Jadi kalau kalian kena luka bakar kan pasti cairan kalian akan cepat berkurangnya, jadi bisa menimbulkan dehidrasi. Juga hipotermia. Kalau hipotermia ini suhu tubuh itu di bawah normal, di bawah kan berarti dingin ya tubuhnya. Padahal kalau kena luka harusnya kan panas. Jadi itu yang menyebabkan suhu dingin itu karena shock. Kena luka bakar, dia kaget, dia shock, lalu suhu tubuhnya malah jadi rendah, itu bisa kena hipotermia. Oke, lalu cara pengobatannya gimana? Poin yang pertama, mematikan api atau mengangkat benda yang masih membara dari penderita. Misal kalian lagi buka sate, lalu airnya kena tangan kalian kena luka bakar. Nah itu airnya diambil dulu, jangan dibiarkan. Diambil pakai alat yang aman. Lalu juga kalau misal luka bakarnya kenanya itu dalam kondisi yang besar, yang lingkungan terbakarnya itu besar, lepas bajunya dulu atau kain yang menempel pada kulit supaya kainnya atau bajunya itu tidak ikut terbakar. Dan poin yang kedua ini, mendidihkan lukanya dengan air yang mengalir. Kalau biasanya kalian pakai pasta gigi itu salah ya, jangan pakai pasta gigi, itu malah bahaya. Jadi pakainya air yang mengalir saja supaya suhunya menjadi rendah lagi, jadi tidak panas lagi. Dan juga mengkonsumsi paracetamol untuk meredakan sakitnya. Kalau luka bakarnya parah, tentu saja kita harus ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Oke, itu saja untuk materi jenis-jenis luka kali ini. Untuk materi yang awal tadi, jenis-jenis luka ada 5: luka koyak, luka tusuk, luka robek, luka sayat, dan luka berat. Selanjutnya ada luka bakar, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, minor dan mayor, juga pengobatannya. Kenapa kok luka bakar ini tidak dimasukkan ke 5 jenis luka tadi? Karena luka bakar ini cara penanganannya itu beda, juga penanganan penyebab itu juga beda, jadi tidak digolongkan ke 5 jenis luka yang tadi.
Oke, itu saja untuk materi kali ini. Kalau misalkan masih belum jelas bisa ditanyakan lewat grupnya. Kalau misalnya ada perkataan saya yang mungkin tidak jelas atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Baik kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.